Halo, kembali lagi bersama saya, Rokiatun Naimah. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang sifat keperiodikan unsur. Tabel periodik unsur disusun mendatar berdasarkan kenaikan nomor atom dalam periode-periode. Unsur yang terletak dalam satu periode mempunyai sifat-sifat yang berubah secara teratur, semakin bertambah ataupun semakin berkurang. Setiap periode dimulai dengan logam dan diakhiri dengan non-logam, yang artinya sifat logam berkurang dari kiri ke kanan dan sebaliknya sifat non-logam bertambah dari kiri ke kanan. Sifat-sifat yang demikian disebut dengan sifat periodik, dan masih banyak lagi sifat periodik lainnya yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama yaitu jari-jari atom. Yang kedua, energi ionisasi. Yang ketiga, yaitu afinitas elektron. Yang keempat adalah keelektronegatifan. Kita masuk saja pada materi yang pertama, yaitu jari-jari atom. Nah, jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai ke kulit elektron yang terluar dari satu atom. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, jari-jari bertambah besar, sebab jumlah kulit yang dimiliki atom makin banyak, sehingga kulit terluar makin jauh dari inti atom. Sedangkan dalam satu periode, semakin ke kanan letak unsur proton dan elektron yang dimiliki makin banyak, sehingga tarik-menarik inti atom dengan elektron makin kuat. Akibatnya, elektron-elektron terluar tertarik lebih dekat ke arah inti. Jadi, dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam satu golongan jari-jari atom bertambah besar dari atas ke bawah. Yang kedua, dalam satu periode jari-jari atom makin kecil dari kiri ke kanan. Materi yang kedua yaitu energi ionisasi, di mana energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari suatu atom. Hal ini dapat terjadi bila dalam fase gas, atom netral dengan melepaskan elektron akan menjadi ion positif. Energi ionisasi untuk satu golongan dari atas ke bawah berkurang nomor atom dalam satu golongan semakin bertambah besar. Jari-jari atom juga bertambah. Bertambahnya jari-jari atom menyebabkan gaya tarik inti atom dengan elektron terluar semakin lemah, sehingga energi ionisasi untuk memutuskan gaya tarik elektron dengan inti semakin kecil. Energi ionisasi dalam satu periode dari kiri ke kanan, gaya tarik semakin kuat, sehingga energi ionisasi pada umumnya semakin ke kanan semakin bertambah besar. Yang ketiga, afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dihasilkan atau dilepaskan oleh atom netral dalam bentuk gas untuk menangkap satu elektron sehingga membentuk ion negatif. Afinitas elektron juga dapat bernilai negatif ataupun positif. Afinitas elektron bernilai negatif apabila terjadi pelepasan energi pada saat menangkap elektron. Sebaliknya, afinitas elektron berharga positif apabila terjadi penyerapan energi pada saat menangkap elektron. Jadi, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, afinitas elektron kecil berarti sukar menerima atau menangkap elektron, sehingga bermuatan positif. Yang kedua, afinitas elektron besar berarti mudah menerima atau menangkap elektron sehingga bermuatan negatif. Yang keempat, elektronegativitas, di mana elektronegativitas adalah kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap atau menarik elektron dari atom lain untuk membentuk suatu ikatan. Harga elektronegativitas dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil, sebab gaya tarik inti makin lemah. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan harganya bertambah besar. Semakin kecil elektronegativitas, maka sifat logamnya bertambah.
Dan begitu juga sebaliknya, semakin besar elektronegativitas, maka sifat logam berkurang atau non-logam bertambah. Jadi, keelektronegatifan terbesar berada pada golongan 7A dan dapat disimpulkan sebagai berikut. Elektronegativitas kecil berarti sukar menangkap elektron. Nah, elektronegativitas besar berarti mudah menangkap elektron. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.